Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 604 sampai dengan 606 kusuruh kamu keluar merangkak. Dia tidak memberitahu Eddie jam berapa dia datang. Jadi Eddie seharusnya tidak menunggu Peter di sini. Tuan, mohon tanya siapa nama teman Anda. Wanita cantik yang berdiri paling depan bertanya lagi sambil tersenyum. Wow, kamu sudah menipu sampai di tempat seperti ini. Kamu benar-benar berpikir mengikuti majikan yang baik, maka bisa berkuasa di kota Mandala ini. Peter belum berbicara. Terdengar suara ejekan dari belakang. Oscar sedikit mengernyit dan melihat ke arah suara itu. Peter juga melirik ke suara itu. Ternyata orang yang dikenal. Hanya melihat seorang pemuda berpakaian bermerek dengan wanita berpakaian seksi cantik di sebelah kiri dan kanannya. Wajahnya bangga dan sangat bahagia. Orang ini adalah Ronald. Lusa kemarin Ronald pergi ke perusahaan Lipon untuk lamar kerja mengandalkan koneksi pamannya dengan penuh percaya diri. Alhasil karena menyinggung Peter, jangankan Ronald gagal melamar pekerjaan, bahkan paman yang membawanya ke sana juga kehilangan pekerjaan. Setelah itu, Ronald semakin memikirkan semakin marah. Tidak disangka bertemu dengan Peter di sini. Tuan muda Ronald, Anda kenal tuan ini? Beberapa wanita cantik yang berpakaian congsam langsung bertanya pada Ronald dengan ramah. Walaupun Ronald belum lama kembali ke kota Mandala, dia sudah sering pergi ke tempat hiburan yang baru dibuka di kota Mandala ini. Dia sering berkunjung kemari, jadi mereka tentu kenal. Hehe, aku mana berani mengenalnya. Dia punya majikan yang baik. Aku tidak seberuntung dia. Ronald mengejek. Dia memeluk seorang wanita cantik sambil menatap Peter dengan jijik. Setelah lewat, sudah lupa semuanya. Hari itu masih belum cukup kupukuli. Oscar melirik Peter, kemudian berbalik dan berkata pada Ronald. Siapa kamu? Di perusahaan Lipon, aku akui itu adalah daerah kekuasaan kalian. Tapi di luar, kalian coba saja. Di sini, kamu sama sekali tidak bisa menyentuhku. Aku sudah memberi kalian wajah. Wajah Ronald sangat sombong. Bisnis keluarganya memiliki hubungan dengan klub bisnis Jinro ini. Hubungannya tentu tidak biasa. Walaupun Peter adalah karyawan perusahaan Lipon, dia juga hanya seorang karyawan. Memangnya dia bisa mengurusi tempat ini? Benar-benar lelucon. Jadi Ronald berani begitu sombong. Aku memukulmu tidak pernah melihat tempat. Kalau kamu tahu diri, sekarang pergilah dari hadapanku. Peter perlahan menurunkan ponsel dan matanya terlihat dingin. Hahaha, kamu merasa tempat ini adalah tempat kerjamu. Aku beritahu kamu, kamu bukanlah apa-apa. Akulah yang berkuasa di sini. Sekarang kamu segera pergi dari sini. Ronald sangat sombong, berteriak sambil menunjuk ke arah Peter. Tidak tahu diri. Oscar maju selangkah dan langsung menyingkirkan tangan Ronald. Matanya menjadi sangat dingin. Oh, kamu merasa dirimu hebat. Hebat sekali. Coba saja pukul aku. Ronald semakin bersemangat dan langsung mendorong dua wanita cantik di sampingnya, lalu berjalan menuju Oscar. Kedua wanita cantik itu melingkarkan tangan sambil menatap Peter dan Oscar dengan jijik. Dua orang ini sudah gila berurusan dengan Ronald di klub bisnis Jinro ini. Sini, pukul aku. Ronald sangat sombong dan berjalan ke Oscar dengan angkuh. Pukul. Peter berkata dengan tatapan tenang. Oscar seolah dikendalikan dengan suara. Begitu mendengar perkataan Peter, tangannya sudah diayunkan. Prak. Telapak tangannya menghantam wajah Ronald dengan keras dalam sekejap. Tamparan yang sangat keras menghantam wajah Ronald. Hanya melihat Ronald mundur beberapa kali dan langsung terjatuh. Dua wanita cantik yang datang bersama Ronald langsung menurunkan tangan mereka. Mata sederet wanita cantik berpakaian congsam penyambut tamu juga langsung terbelalak. Sebenarnya apa latar belakang Peter dan Oscar? Mereka bisa-bisanya langsung pukul. Berengsek, matilah kamu. Kalian berdua matilah. Satpam, satpam. Setelah bereaksi, Ronald berteriak dengan marah.
Sangat cepat belasan satpam berbaju hitam muncul. Aku melihat mobil Presdir Jerry kalian ada di sini. Aku mau bertemu bos kalian. Aku Ronald. Ayahku dan Presdir Jerry adalah mitra bisnis. Ronald langsung menunjukkan koneksi begitu melihat belasan satpam keluar. Setelah mendengar ini, belasan satpam langsung menatap Peter dan Oscar dengan tatapan tidak ramah. Kamu berpikir tidak ada orang yang bisa menanganimu bukan? Peter, aku beritahu kamu, hari ini aku akan membuatmu keluar merangkak dari sini. Ronald dipapa oleh dua wanita cantik. Dia memegang wajahnya dan berteriak sambil menunjuk Peter. Keluar merangkak, ide bagus. Peter menatap Ronald sambil tersenyum seolah melihat lelucon. Pukul mereka. Ronald menggertakkan gigi dan langsung memerintahkan belasan satpam berbaju hitam. Hentikan. Tepat pada saat belasan satpam berbaju hitam hendak bertindak, terdengar teriakan keras dari belakang. Seorang pria parubaya berjas rapi yang diikuti dua pria kuat berbaju hitam bergegas ke arah sini. Presdir Jerry. Presdir Jerry datang. Sewaktu melihat pria parubaya itu, semua orang buru-buru memanggilnya. Presdir Jerry adalah bos besar klub ini. Tidak ada yang berani tidak menghormati. Paman Jerry, ini aku Ronald. Mereka berdua memukulku. Anda harus membantuku. Ronald semakin angkuh melihat Presdir Jerry datang. Pukul kamu, bunuh kamu saja tidak cukup. Kamu bertindak saja. Cepat atau lambat bisnis kecil ayahmu akan hilang. Presdir Jerry malah mendengus dingin. Bahkan malas melihat Ronald dan langsung berjalan ke depan Peter. Apakah Anda adalah Tuan Peter? Presdir Jerry barusan berbicara sangat dingin pada Ronald. Tapi sewaktu menghadapi Peter, sikapnya berubah drastis dan sangat sopan. Ya, Peter sedikit mengangguk. Tuan Peter, silakan. Tuan Eddie selalu menunggumu di bawah. Dia barusan naik. Presdir Jerry membungkuk sekali lagi dan nada bicaranya sangat hormat. Begitu melihat adegan ini, jantung sederet. Wanita cantik, termasuk Ronald dan yang lainnya berdetak kencang. Ada apa ini? Kekuatan Peter begitu hebat. Bahkan bos besar klub bisnis Jinro sangat sopan padanya. Wanita cantik berpakaian Chongsam itu tertegun. Kemudian tatapan mereka pada Peter menjadi berbeda. Matanya penuh dengan keramahan dan kekaguman. Baik. Peter sedikit mengangguk, kemudian berjalan ke depan. Oscar menyamping. Setelah Peter lewat, dia baru mengikuti di belakang. Ronald sangat kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Oh iya. Ketika Peter melewati Ronald, dia perlahan-lahan berhenti. Tadi dia bilang mau aku keluar merangkak dari sini. Tapi aku tidak bisa. Setelah mengatakan ini, Peter berjalan dan masuk ke lift. Presdir Jerry mengantar Peter ke lift sambil tersenyum lebar. Kemudian mengatur dua wanita cantik berpakaian Chongsam untuk menunjukkan jalan. Lalu baru perlahan berbalik. Sewaktu menoleh untuk melihat Ronald, senyuman di wajahnya langsung menghilang dan digantikan dengan ekspresi dingin. Semua wanita cantik barusan mundur beberapa langkah melihat ekspresi Presdir Jerry. Keluar merangkak. Nada bicara Presdir Jerry sangat dingin tanpa perasaan sedikit pun. Paman Jerry, jangan bercanda. Aku. Ronald tertegun sejenak dan langsung berbicara. Bercanda, pantaskah kamu? Sekarang keluar merangkak dari sini. Wajah Presdir Jerry sangat dingin dan menunjuk keluar pintu. Presdir Jerry, bukankah ini keterlaluan? Bagaimanapun juga, ayahku dan kamu adalah mitra bisnis. Atas dasar apa kamu memperlakukanku seperti ini? Ronald juga marah dan berteriak pada Presdir Jerry. Atas dasar apa? Aku tidak peduli apapun yang kamu lakukan di tempat lain, tapi di sini adalah tempatku. Kamu menyinggung tamuku di tempatku. Menurutmu atas dasar apa? Suruh dia merangkak keluar. Presdir Jerry malas berbicara terlalu banyak. Berbalik dan naik lift. Tuan muda Ronald, silakan. Belasan satpam berbaju hitam langsung mengepung Ronald. Orang yang bisa menjadi satpam di tempat seperti ini bukanlah orang baik. Sekarang bos sudah memerintahkan. Mereka tidak peduli orang itu siapa. Pergi. Jangan sentuh aku.
Aku pergi sendiri. Ronald mendengus dingin dan hendak mendorong satpam berbaju hitam di depannya. Namun masih tidak masalah kalau dia tidak melawan. Tapi begitu dia melawan, satpam ini semakin tidak sungkan dan mengambil tindakan. Prak, prak. Setelah pukulan dan tendangan, Ronald merangkak keluar dari klub dengan babak belur. Wanita cantik berpakaian Chongsam itu saling memandang. Ada keterkejutan di mata mereka masing-masing. Setelah Peter mengatakan kalimat itu, dia sama sekali tidak ada di tempat, tapi Presidir Jerry masih mematuhi perintahnya dengan patuh. Hal ini cukup untuk membuktikan seberapa menakutkan identitas Peter. Semua wanita cantik merasa sangat senang. Untungnya tadi mereka tidak ikut Ronald untuk mengejek Peter. Kalau tidak, mereka tidak akan bernasib baik saat ini. Di ruang VIP di lantai atas, Peter masuk ke ruangan ditunjuk oleh dua wanita cantik. Eddie dan yang lainnya langsung berdiri dan berulang kali menyapa dengan hormat. Setelah itu, Eddie menyuruh dua anak buahnya keluar dari ruangan. Lalu hanya Peter, Oscar dan Eddie yang berada di dalam ruangan. Total 3 orang. Tuan Peter, duduklah. Eddie tersenyum dan sangat merendah. Di depan orang lain, Eddie adalah bos besar di dunia mafia kota Mandala. Dia sangat berkuasa dan terkenal, selalu diikuti banyak orang ketika keluar. Namun di depan Peter, dia tidak berani bersikap sombong. Dia selalu ingat dirinya hanyalah bawahan Peter. Tuan Peter, masalah waktu itu benar-benar sudah menyinggung Anda. Lukaku barusan sembuh. Hari ini sengaja mengundang Anda kemari untuk meminta maaf langsung pada Anda. Eddie berdiri dan berkata dengan nada yang tulus. Duduklah. Peter melambaikan tangan dan tidak peduli. Sangat normal kalau anak buah tidak bersikap baik. Cukup memberinya pelajaran saja. Jika masih tidak berubah setelah dididik berkali-kali, Peter akan menggunakan cara lain untuk menghadapinya. Saat mereka sedang berbicara, belasan wanita cantik tinggi dan ramping yang berpakaian seksi masuk. Semuanya putih dan cantik dengan bentuk tubuh yang tinggi. Mereka berdiri berjajar untuk dipilih Peter. Ada masalah serius yang ingin kubicarakan denganmu. Peter melirik wanita-wanita ini, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Eddie langsung mengerti saat mendengar kata-kata itu. Dia buru-buru melambaikan tangan untuk menyuruh wanita-wanita ini keluar. Bagaimana hubunganmu dengan keluarga Nilo? Ketika semua wanita keluar, Peter langsung berbicara ke intinya. Di kota Mandala, Peter bisa melepaskan siapapun. Namun dia tidak akan berhenti sampai menyingkirkan keluarga Nilo. Begitu mendengar pertanyaan Peter, Eddie tanpa sadar hendak berpikir dulu sebelum jawab. Namun setelah sadar akan tindakannya, dia langsung mendongak dan tidak berani berpikir lagi. Saat menghadapi orang lain, dia harus memikirkan dengan saksama apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Namun di depan Peter, dia sungguh tidak berani memikirkan trik apapun. Peter juga menyadari perubahan ekspresi Eddie. Namun Peter tidak berbicara, melainkan menunggu dengan tenang. Tuan Peter, dulu aku memang ada beberapa urusan bisnis dengan keluarga Nilo. Eddie memandang Peter dan berkata jujur. Lagi pula semuanya berada di kota Mandala. Henry suka membuat koneksi. Dia pasti akan mencari cara untuk berhubungan dengan bos besar di dunia mafia seperti Eddie. Jadi Eddie dan Henry memang pernah berhubungan. Dia tidak berani menyembunyikan hal ini. Tapi setelah aku mendengar Anda memiliki konflik dengan keluarga Nilo, aku tidak berhubungan dengan keluarga Nilo lagi. Eddie berkata lagi tanpa menunggu Peter berbicara. Ya. Peter menarik pandangannya. Dia tahu Eddie tidak akan berani membohonginya. Beberapa hari yang lalu di klub Ferion, Peter yang memberinya pelajaran mungkin tidak akan pernah dia lupakan selamanya. Tuan Peter, apakah Anda mau menangani keluarga Nilo? Apakah aku perlu melakukan sesuatu? Eddie berinisiatif bertanya saat melihat Peter tidak berkata apa-apa. Katanya keluarga Nilo memiliki banyak koneksi, bahkan punya latar belakang militer. Kamu tidak takut? Peter mengambil cangkir teh dan menatap Eddie yang tersenyum. Aku takut.
Eddie mengangguk lebih dulu, kemudian berkata dengan sangat serius. Tapi aku adalah bawahan Tuan Peter. Aku percaya pada Tuan Peter. Nadanya serius dan perkataannya jujur. Kelihatannya memang pernyataan yang tulus. Baik. Dia akan memberitahu apa yang perlu kamu lakukan. Peter sedikit mengangguk, kemudian berdiri dan pergi. Sedangkan Oscar berjalan ke samping Eddie dan menjelaskan padanya. Eddie mendengarkan semuanya dengan saksama dan mengingatnya, tidak berani menyepelekan sedikit pun. Hal yang sebelumnya dia lakukan sudah menyinggung Peter. Maka selanjutnya waktunya dia menebus kesalahan. Jika tidak bisa lakukan dengan baik, takutnya Peter benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Dia akan membuat orang lain mengambil posisi Eddie. Setelah menjelaskan semuanya pada Eddie, Oscar tidak menyuruhnya antar. Eddie berdiri di depan jendela dan menghela napas panjang sewaktu melihat Peter dan Oscar pergi. Bos, bukankah Anda terlalu sopan pada Tuan Peter? Kedua anak buah mau tidak mau bertanya melihat penampilan Eddie. Sebenarnya mereka mau bilang bukankah Eddie terlalu takut pada Peter, tapi mereka tidak berani bertanya seperti ini. Siapa bilang aku sopan pada Tuan Peter? Aku itu benar-benar kagum dan takut pada Tuan Peter. Eddie mengatakan pemikirannya yang sebenarnya tanpa ragu. Dia sama sekali tidak takut malu di depan anak buahnya. Karena Eddie tidak merasa memalukan mengagumi Peter. Kalian jangan merasa tidak terima. Dari segi kekuatan, Tuan Peter bisa menerobos kasino Clinton dan membunuh Clinton sendirian sewaktu dia masih cacat. Dari segi koneksi dan latar belakang, dia masih baik-baik saja setelah membunuh Clinton. Dari segi kekayaan, hari ini dia mengeluarkan uang tunai 100 miliar. Coba katakan, apakah aku harus takut padanya? Coba katakan, apakah suatu kehormatan kita ada kesempatan untuk mengikuti Tuan Peter? Setelah Eddie mengatakan semua ini, mata kedua anak buahnya terbelalak dan mengangguk berulang kali. Clinton mau mendapatkan kesempatan ini, tapi dia sudah mati. Eddie menggelengkan kepala, kemudian berdiri dan keluar dari klub bisnis Jinro. Dia harus segera melakukan apa yang dikatakan Oscar padanya. Atap lantai teratas perusahaan Lipon. Berdiri di tempat yang begitu tinggi akan membuat orang merasa berada di puncak gunung tertinggi dapat melihat gunung-gunung kecil lainnya. Melihat ke bawah, dapat melihat panorama pemandangan malam sebagian besar kota Mandala. Lampu neon bersinar dan terlihat bercahaya. Peter dan Oscar masing-masing memegang gelas anggur, berdiri pinggiran pegangan dan melihat ke kejauhan. Panglima, aku benar-benar tidak terbiasa minum anggur merah ini. Oscar, pria yang kasar ini, lebih menyukai minuman keras yang pedas. Belajar adaptasi. Peter membuat permainan kata dan menatap Oscar dengan penuh makna. Aku mengerti. Oscar sedikit mengangguk. Dia tahu Peter pasti menyadari dia dan Damian tidak terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Panglima, setelah menangani urusan keluarga Nilo, apa yang akan kita lakukan? Oscar menggoyangkan gelas anggur, lalu bertanya dengan lembut.